Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, pada sore hari ini kebetulan perjalanan dari Jogja menuju ke rumah kurang lebih sudah berapa ini ya? Sudah hampir 1 jam seperempat lebih, karena saya harus melalui jalur baru, yaitu dari Parangtritis menuju ke Panggang tepatnya, tapi lebih fokusnya dari Bantul, dari kota dulu, kemudian masuk ke Kabupaten Bantul, kemudian baru masuk ke Kabupaten Gunung Kidul melalui jalur selatan. Nah, ini kurang lebih perjalanan hampir berapa ini, 1 jam seperempat kurang lebih, 1 jam 15 menit. Alhamdulillah ini sudah masuk di daerah Purwosari. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya karena jalur ini cukup ekstrim, maka kebanyakan orang tidak memilih jalur ini karena selain jauh juga memakan waktu, kemudian tidak praktis untuk perjalanan yang sifatnya darurat. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya di dalam perjalanan yang saya lakukan tiap hari, hampir kurang lebih selama 10 tahun laju, itu banyak hal-hal yang ingin saya berbagi dengan teman-teman semuanya. Tetapi mungkin timingnya tidak tepat untuk kali ini karena hari ini cukup lelah, gitu ya. Nanti akan saya share untuk videonya. Tetap di channel Henry Jogja Lantai 2, tolong di subscribe, mudah-mudahan jadi kebaikan teman-teman bersama dan bisa menjadi awal persaudaraan bagi kita semuanya dalam keseharian kita. Teman-temanku semuanya, ada hal yang ingin saya bahas saat ini, namun mungkin tidak saat ini ya, lain kali aja. Sebagai awalan saja untuk mengetahui bahwa perjalanan yang kita lakukan tiap hari adalah mengandung banyak makna. Itu dulu, saya lanjutkan perjalanan. Untuk videonya nanti saya share di kemudian hari. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, melanjutkan video saya. Ini kebetulan saya sudah sampai di daerah Pejaten, Desa Giriwungu, sudah masuk Kecamatan Panggang. Kalau ini kalau dari Purwosari mungkin perjalanan kurang lebih hampir 10-15 menit lah ya. Dan kondisi memang lengang, dijamin bebas corona kalau daerah ini, karena selain masih asri juga jarang dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang sifatnya umum, mobilitasnya juga masih rendah, namun tetap saja kita perlu waspada. Untuk teman-temanku semuanya, sekedar mengingatkan, jika teman-teman melakukan perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu yang tidak singkat atau bisa dikatakan jam-jaman atau lebih dari 1 jam gitu katakanlah, teman-teman bisa mempersiapkan bekal yang cukup, misalnya makanan, minuman, dan ketika seperti ini kita berhenti di jalan, kita bisa istirahat sambil makan, sambil minum, memulihkan tenaga yang hilang saat perjalanan. Dan tentu saja lelah, namun demikian apapun itu, jika kita lakukan dengan senang hati yang gembira, selain imunitas akan naik, maka juga kondisi badan juga akan semakin fit, gitu ya, semakin baik, gitu ya. Ini seperti simbah-simbah yang berjalan ini, kalau teman-teman perhatikan, walaupun sudah usia yang senja tapi masih semangat, jamin teman-teman mereka semua sehat.
orang desa itu biasanya lebih suka bekerja keras, dan nih kondisi lingkungannya seperti ini. Ini singkat seperti ini, ada jalan seperti ini, dan itu jalannya, ini jalan yang dilalui ketika kita akan masuk ke jalur selatan, dan yang ke arah sana itu adalah ke arah Baron. Sedangkan yang tadi ketika ke arah sana yang kita lewati tadi adalah jalur Parangtritis, bisa masuk juga ke Kabupaten Bantul. Ada alternatif beberapa di sana. Itu singkatnya. Nah, kembali ke tips perjalanan yang cukup jauh selain membawa bekal, yang kedua adalah kondisi badan harus fit gitu ya. Dan jangan lupa, nggak cuma badannya yang harus fit, kendaraannya kalau teman-teman semua memasuki kawasan Gunung Kidul utamanya yang cukup ekstrim ya jalurnya, walaupun sekarang sudah jalannya lebar nih ya, dan aspalnya aspal pik kualitas terbaik. Kendaraan yang digunakan harus minimal yang dengan performa tinggi, masih cukup bagus untuk melalui jalanan ini. Dan yang terpenting teman-teman harus selalu membawa alat komunikasi, karena daerah ini daerah-daerah yang sulit gitu ya, daerah-daerah sulit untuk menemukan bengkel. Nah itu kenapa harus berjalan. Ini ada kendaraan platnya mana ini ya, sudah jalan. Itu dua tips. Yang pertama tadi adalah bawa bekal untuk memulihkan tenaga, yang kedua kondisi badan dan kendaraan harus fit, kemudian yang ketiga membawa alat komunikasi agar sewaktu-waktu ketika kita dalam perjalanan yang jauh seperti ini, jika terjadi sesuatu kita bisa menghubungi keluarga dimanapun kita berada saat ini. Mungkin itu teman-teman untuk awalan ini ya, nanti kita sambung untuk video yang lain, saya lanjutkan perjalanannya. Makasih. Nah ini teman-teman, kali ini saya sudah masuk ke wilayah Nagindi, sudah mendekati rumah. Ini saya melewati pembukaan jalur selatan atau pembuatan jalur selatan yang baru. Ini menghilangkan tempatan yang dulu menjadi kebanggaan kami di daerah Jimulyo. Tapi mudah-mudahan setelah pembangunan ini semakin menjadi lebih baik. Ini proses pembangunannya ada semacam alat berat yang sedang bekerja. Kemudian di belakang saya tepatnya sudah ada pengaspalan yang dilakukan sampai dengan hari ini. Ini tepatnya hari Rabu hari Kamis tanggal 10 April 2020. Itu teman-teman, saya lanjut perjalanan kurang lebih 5-10 menit sudah sampai rumah. Nanti akan kita lanjutkan.